Ya, berjumpa lagi dengan saya Muyo di channel yang sama, Kamu Yo Aku. Kali ini sebelah saya ada Bang Dani. Iya. Ya, perkenalkan. Sebenarnya beberapa angkatan udah tahu ya saya siapa. Tapi ya agak terkenal, masih agak. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dani. Saya dulu sebenarnya saya seangkatan ya sama Mas Muyo ini. Ini satu liting lah ibaratnya. Ini teman-teman suka duka ibaratnya dulu. Ya bisa dibilang akrab banget sama Mas Muyo ini. Jadi ya nanti untuk tahu lebih dalamnya kita bicara sambil ngobrol aja nanti. Oh gitu dah. Iya, jadi jangan terlalu dalam di depan, nanti orang-orang wis nggak penasaran. Oke, Mas Dani ini dulu S1 jurusan kimia, prodi pendidikan kimia. Tapi bedanya dia itu dulu di kelas unggulan. Aduh. Coba cerita dulu dong pengalamannya dong. Gimana itu kok bisa sampai masuk unggulan itu? Kenapa kok nggak pilih reguler aja? Kayak saya. Reguler beda ceritanya. Gimana Bang? Iya Bang. Ya, jadi sebenarnya dulu awal sih nggak ada kepikiran ya masuk ke kimia ya awalnya. Ini saya cerita dari awal sekali ya. Kayak Valdo kemarin. Oh, iya, dari awal ya. Sampai. Soalnya kalau cerita tengah-tengah nggak enak, bener kan? Harus tahu dari awal. Jadi emang dulu nggak ada passion ke kimia, apalagi ke pendidikan ya. Itu kayaknya hal-hal yang kayak saya jauhi sekali gitu. Tapi karena dulu saya cita-cita jadi dokter ya dulu ya, pengennya sih dokter, pengennya dokter, ngejar ke mana-mana juga nggak kemasuk, akhirnya masuknya ke pendidikan kimia. Ya udahlah, daripada ngulang setahun 2 tahun kan eman-eman waktunya, mending terus dijalani aja apa adanya. Akhirnya masuk kimia itu. Nah dulu sempet tes juga kan ya bareng Mas Andi juga waktu ospek. Oh, waktu ya PKKMB. waktu PKKMB Ya. Dulu kan sempat ada tes juga ya, seleksi masuk unggulan itu dulu kayaknya seleksinya kayak guyon lah ibaratnya. Guyon kalau saya ngomong guyon. Formalitas. Jadi tesnya itu cuma bahasa Inggris, terus habis itu kimia dasar, habis itu udah dipilihnya, disaringnya ya berdasarkan tiba-tiba masuk gitu. Bahkan ada anak di kelas yang mungkin kelasnya Mas Hadi ya, PKB atau kelas pendidikan kimia A ya, itu yang lebih pinter daripada mungkin saya atau teman-teman saya di kelas unggulan itu yang nggak kesaring masuk unggulan. Kan pertanyaan itu buat saya. Nah itu setelah saya telusuri ternyata ya adalah something yang kepentingannya dari instansi tersebut gitu. Nggak bisa saya sebutkan lah pokoknya. Jangan, ini bahaya. Bahaya itu. Aman, sensor. Sensor. Jangan, nanti ada instansi yang tersinggung. Nah, oke, terus lanjut. Terus habis itu di PKU ya gitu-gitu aja ya. Maksudnya kayak awalnya sih ya takut ya, pressingnya pasti besar karena di situ dituntut untuk bahasa Inggris. Apa? Ya. Semi militer. Bukan semi militer, wah ini. Enggak ya. Bukan ada. Jadi di PKW itu lebih ke arah bahasa Inggris ya. Jadi semuanya kami harus ngomong bahasa Inggris. Tapi itu mungkin praktikum juga, laporan harus bahasa Inggris dan sebagainya. Kan orang yang berapa ya, 12 tahun hampir ngomong bahasa Indonesia terus di press bahasa Inggris kan juga pasti pressingnya tinggi. Nah itu di situ dari 21 anak itu sempet ya banyak yang mau mundur dan sebagainya gitu itu. Tapi Anda mundur? Hah? Anda sempat mundur? Saya termasuk tim pasrah kalau saya nggak suka melawan sebenarnya ya, daripada saya mundur terus habis itu saya masuk nggak dapat jatah kelas gitu ya, ke reguler nggak dapat, ke unggulan juga nggak asik, dan saya tetap aja di situ. Tapi ya lama kelamaan ya fine aja, enjoy aja sih di situ. Gimana sih kok bisa sih katanya kan tadi 12 tahun ya, ini 12 tahun lebih itu bahasa Indonesia. Jawa lagi mungkin ya kan? Kamu Jawa nggak? Jawa. Oh Jawa kan? Jawa, oke. Masih Jawa. Jawa bae Madura Bang. Oh, enggak. Kan dia. Rembak. Iya, kan istilahnya kan sehari-hari Jawa atau bahasa Indonesia, tiba-tiba ngomongnya Inggris, sok Inggris. Nah itu mungkin penasaran gimana itu tipsnya kok bisa beradaptasi sama lingkungan yang baru seperti itu. Mungkin bisa dibagikan ke guys-guys ini nanti. Ya,
Sebenarnya kalau untuk adaptasi itu pasti setiap manusia juga adaptasinya beda-beda ya kemampuannya. Tapi kalau misalnya memang kalian sudah niat dan memang sudah pengen, udah apa ya, ibaratnya udah jejak dalam hati ya, jejaknya apa bahasa Indonesia? Sudah yakin ya, udah yakin dalam hati lah, misalnya emang ini jalan kalian, just dijalani aja, dijalani apa adanya. Ya bahasa Inggris itu bukan suatu ancaman menurut saya. Tapi itu ya kayak kimianya sendiri juga bukan suatu ancaman, tapi kan yang ancamannya di situ kan tanggung jawab kalian terhadap orang tua kan kalau kuliah itu pastinya. Kalian di sana kuliah bukan cuma sekedar masuk terus habis itu duduk merhatikan dosen, bukan seperti itu kan. Berarti kalau misalnya mengatasi kesulitan dalam bahasa Inggris itu gampang sih sebenarnya. Kalian Gimana itu? itu bisa sering-sering listening ya, listening, dengarkan lagu-lagu Inggris kan, pasti kan lagu-lagu Inggris kan semuanya juga suka. Iya, Kan iya. nggak mungkin nggak suka juga, sebab itu nanti. Biasanya dengerin keroncong Apa? proton. Waduh, lek keroncong protol susah iki Mas. Selamanya Keroncong Jawa. proton, campur sari. Campur sari. Ya. Didi Kempot saiki Oh, Sobat iya. Ambyar. Bener. Ya, mungkin cari Didi Gimana? Kempot yang versi Inggris. Oh gitu. Kan bisa kayak Didi gitu. Kempot Inggris kan lo ya. Soalnya kan tapi ya ada gunanya juga. Iya, iya. Maksudnya kayak kita harus berani melawan diri sendiri lah ibaratnya. Kalau misalnya kita udah bilang nggak bisa bahasa Inggris ya selamanya nggak akan bisa. Tapi kalau misalnya bang sudah yakin dan mau coba ya pasti bisa lah. Semua itu karena bisa. Karena bisa. Oh. Semuanya itu karena terbiasa. Karena terbiasa. Nah, itu maksud Bisa saya. karena Bisa karena terbiasa. terbiasa.